Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Kawan Sebangku. Halo, halo. Hai. Sudah sampai episode 3. Apa tema yang akan kita bawa kali ini? Temanya itu berlibur ke rumah nenek. Gitu dong. Bukan gitu kan? Jadi tema episode kali ini itu Salah jurusan sih, salah jurusan. Yoi. Sepertinya salah jurusan saya. Dimana fenomena salah jurusan ini terjadi di mana-mana ya. Di semua. Di semua, ya. Semuanya Di guys. semua orang. Mau di Mungkin mana seluruh dunia juga. Mungkin anak apa ya? Anak Harvard juga salah jurusan salah kan. jurusan. Harusnya aku masuk ini gitu ya kan. SBM aku gagal. Rapor pakai SBM memang nih. Tahu lah, intinya gitulah kan. Saya semuanya bisa. Bahkan di tempat yang sangat tinggi sekalipun orang mungkin masih ragu gitu. Masih ragu. Misalnya dia apa gitu kan. Apa yang paling keren lah ibaratnya. Di mana? Menurut kalian lah yang paling keren apa kira-kira? NASA. Kedokteran. Oh, itunya, iya. Jurusan untuk kedokteran. Oh ya. Tapi nggak berseragam loh. Wah. Seragam deh, pakai lupa. jas lab. Seragam. Jas lab, ada jas lab. Bukannya saya benci seragam ya. Malas nyuci. Seragam terus kan. Dan orang kedokteran pun kayaknya tidak ada yang tidak yakin. Yakin semua kan? Nah, Harus yakin. Harus yakin. Biaya kuliahnya mahal. Biaya kuliah mahal, bapak udah bayar mahal ya kan. Itu kan kalau dokter dia yakin kan pas pasien datang, mungkin Anda sakitnya tidak tahu tuh ya. Mampus biasa kan. Dok, apa kaki saya kalau dipegang suka sakit, lanjutkan. dokter yang kalau kuliah sering minggat aja gitu. Itu dokter salah jurusan tuh. Jadi fenomena salah jurusan ini Di itu semuanya sih, di semuanya semuanya. Ya, kan? sering terjadi di segala tempat. Jadi, Biasanya tersadar kalau kalian udah menempuh beberapa waktu ketika perkuliahan. Tapi terkadang emang menjebak antara jasa jurusan atau memang orangnya bodoh kan. Orangnya bodoh terus bilang salah jurusan saya, salah jurusan. Padahal dia yang bodoh kadang. Dia yang tidak ingin belajar mungkin. Terkadang. Terkadang. Tapi ada juga kasusnya memang salah jurusan gitu. Nah, untuk membedakan ini, ayo kita bahas dikit-dikit lah. Gimana gitu kan salah Mari kita jurusan. bicarakan. Oke. Boleh. Biar mengerti dulu lah gimana sih kuliah di tempat kalian gitu, misalnya tempat Arham gimana gitu, walaupun di desa gitu kan. Enggak. Kita coret ya. Kuliah di mana? Telkom aku duluan ya. Apa spesifiknya lagi kan prodi atau jurusan gitu. Teknik komputer. Aku kan tunggu pertanyaannya apa tadi? Bagaimana suasana belajarnya? Suasana Dan belajar. apa sih yang dipelajarin gitu? Yang setangkap Arham lah, soalnya susah kan. Menjelaskan prodi itu susah sumpah. Sangat sulit. Iya. Sangat susah. Kayak ibaratnya salah ngomong sedikit, malah Anda anak ini. Tai. Namanya juga belajar kan. Nih aku prodi kan teknik komputer di Universitas Telkom. Wih. Teknik. Terus. Teknik komputer ini adalah prodi yang mana harusnya outputnya bakal menjadi orang-orang yang mengerti soal software serta hardware. Tapi tidak. Tapi kenyataannya banyak yang nggak terlalu melenceng sih, walaupun ada tetap mata kuliah yang itu yang masih menyerempet. Kayak ada yang fokus ke hardware, ada yang software yang harusnya software itu ilmunya informatika, ada yang kalau yang bener-bener jurusan banget tuh menurut aku ini sistem keamanan. Satpam, security. Mata kuliah. Iya ada keamanan jaringan namanya ya bener sih security sih, tapi satpam jaringan bener. Oh gitu. Pakai topi. Gitu. Jadi gimana tuh, Am? Pembelajaran Suasananya gimana suasananya kan lingkungan baru ya, udah dijelasin kayaknya di Enggak, intinya itu suasana belajar itu kan bukan suasana perkuliahan, suasana belajar. suasana belajar di kelas. Di kelas lah atau di luar kelas gitu. Apakah anak-anaknya individualis atau gimana gitu maksudnya, Bro. Lebih ke kalau aku ya di kelas itu orang yang jarang ngomong, Dikucilkan, nggak terlalu dikucilkan, tidak punya teman, punya tapi sedikit. kawannya wibu semua. Introvert nih, fix. Introvert. Iya, Baik. benar. Bipolar. Bipolar itu suka marah-marah, Lur. Gitu lah. Aku dianggap orang yang mengerti di kelas. Mengerti. Mengerti pelajaran maksudnya. Pintar sih ya, Pintar. memang pintar. Menurut survei mama kau pintar.
Cukup subjektif. Jadi di kelas itu ya metode pembelajaran tiap dosen ini beda-beda. Kita bisa nemu orang-orang dari lulusan ada yang S2, ada yang S3, Dari Uganda. Ekuador, Itu ada. ada yang Puerto Rico. Lanjut nama-nama negara. Republik Ceko. Bisa lucu gitu. Luxembourg. Yugoslavia. Udah. Terus. Ada yang Bhutan. Udah weh. Udah. Montenegro. Mongolia. Aljazair. Dimana ada yang Maroko. Ya udah. Udah. Mempresentasikan secara bentak-bentak lah, ada yang bentak-bentak, marah-marah, ada yang mut-mutan. Mut-mutan. Ya dosen Kok dosennya tidak profesional ya? Makanya dia kan masuk Telkom. Iya ya gitu. Tapi dia orang yang berpengaruh sebenarnya di dunia. Di dunia apa ya namanya ya? Bukan cyber. Mahatma Gandhi. Dia cukup dipandang lah kalau di Oh gitu. kampus teknik di Bandung gitu. Maksudnya orang keren gitu Ya, lah. keren Gampang. dosennya. Dosen tua yang punya pemikiran yang wah, Kuno. Kolot. Aku punya dosen kayak gitu sumpah. Kayak dia itu apa yang disebutkan itu Harus gitu. mirip sabda Nabi. Pokoknya udah fix 100% benar. Sama dia. Itu ada yang kayak gitu. Wih, the best itu. Best. Ada yang Kalau kau salah nulis dikit kata, anjing. The best. ada yang friendly. Friendly. Kita kan friendly fire kan. Terus. Friendly lagi. Kok kenok nih kan. Lanjut. Tapi dari secara keseluruhan pembelajarannya mulai dari mata kuliah di mana di teknik komputer itu banyak hitung-hitungan di mana dasarnya ada kalkulus, belajar fisika, elektronika, rangkaian listrik, logika matematika serta pemrograman. Mampus. Kita itu dituntut untuk lebih belajar sendiri. Sebenarnya di SMA juga gitu, tapi biasanya Di SMA belajar sendiri, tidak belajar. Belajar sendiri mana SMA? lebih ke makan sendiri lah. Kalau di SMA kan masih agak disuapin, mulai mencari riset sendiri. Seingat aku tidak disuapin juga gitu. Jadi memang tidak makan. SMA ya. Apalagi SMA berapa? Tidak berani ngomong. SMA bagus, SMA 5 bagus. Best. Bagus. 5 Jambi ya, bagus. Tapi bingung juga kalau di SMA luar tuh SMA 5 tuh Semanli bukan Semanel. Semanli. Semanli. Iya Semanli. Semanli. Orang Jakarta bilangnya kayak gitu katanya. Beda daerah. Beda daerah. Mungkin Semanli keren kan situ kan. Pokoknya lebih apa ya? Lebih berusaha sendiri mencari tahu. Oh iya. Kalau dari aku, nggak tahu dari teman-teman yang lain mungkin. Oh gitu. Jadi sejauh ini menyenangkan bukan suasana? Kayaknya tidak menyenangkan kan? Kalkulus, logika matematika, gurunya mut-mutan, dosennya mut-mutan. Beban kuliah berat tambah beban hidup. Tidak kawan. Ini curhat ham berarti ya. Aduh. Tapi kalau dari pandangan aku sendiri emang gitu adanya. Udah terima gitu ya. Terima aja lah. Iya, memang masa depan suram memang. Itu yang harusnya. Kawan pun lupa kawan lama kan, nah the best. Wadidaw. Best, kayak the best. Kalau siapa nih? Yapi duluan apa? Aku duluan. Ya duluan ya. Oh, keluar. Apa nih pertanyaannya? Itu suasana belajar di sana, spesifiknya ke prodi apa? IP ya IP. Oh, aku Dan belajar apa saja gitu. Oke, aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan. Jelas pasti belajar tentang politik kan. Garis besarnya politik. Adu domba. Hah? Adu domba. Bukan politik adu domba. Kau kira hago? Ada domba. Hago. Gitu lah. Ada juga kalau semester 1 tuh belajar agamanya ada 2, satu fikih sama matkul ini kemuhammadiyahan. Terus ada belajar tentang hukum, ada belajar tentang ekonomi juga ada. Paling satu matkul cuman kalau ekonomi. Jadi suasana belajarnya gimana ya? Gimana orang-orang gimana? Ekonomi eksekutif enggak? Hah? Eksekutif enggak? Kira kereta gitu. Kelas bukan.
Gimana ya suasananya tuh gimana teman-temannya? Teman-temannya nah, jelaskan kita suasana baru kan. Kita kan merantau, nggak ada kawan SMA di situ ya, paling waktu mos itu kan Aku apa? kan SMA. Bukan Beda maksudnya univ. beda. Oh iya. Di univ itu ya kita mau nggak mau kan sok asik, kita cari itu kawan yang paling menonjol di grup itu, nah, terus kita dekatin. Jadi kita terciprat lah itu. Kayak ikan remora ya, ikan hiu. Dempet kan. Komisarisme. Gitu lah. Asik lah sih orangnya, nggak individualis lah. Kalau di tempat ya pindah ya. Enggak, tempat aku enggak. Asik orangnya. Asik bro ya. Asik bro. Sejauh gitulah gambarannya kuliah di IP gitu ya. Iya. Kalau kuliah di jurusanku yang seharusnya tahu kan. Jadi jurusanku itu penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Disingkat PJSIK, kan PJSIK. Asik. Nah, jadi gimana sih belajar apa aja gitu. Secara garis besarnya itu ilmu dalam memproses data-data tentang permukaan bumi yang diekstraksi menjadi peta lah, ibaratnya gampangnya gitu lah, atau informasi lain gitu. Nah, suasana belajar di sana gimana? Belajarnya tuh baru tahu gua ada pelajaran seperti itu. Pas masuk kuliah apa ini ya kan? Terus juga geografi. agak tertinggal nggak dari teman-teman yang lain? Karena memang aku cemerlang orangnya. Bukan gitu sih. Bukan tertinggal. Jadi nantilah diceritain lagi. Suasananya tuh tegang kan, setiap hari deadline. Wah, memang tai. Tolong praktikumnya dikurangin ya. Memang Ya kan Anda diploma, tidak mungkin praktikum dikurangin. Gak mungkin lah. bisa serius. Bisa. Bebannya bisa memang kadepnya memang. Nantilah. Jadi suasananya tuh banyak praktikumnya. Kalau dalam artian lumayan capek sih kalau gue bilang capek. Belajarnya itu kalau matkulnya tentang pemrosesan citra digital, GPS yang kalian jarang dengar lah pokoknya. Tapi sering kalian gunakan gitu. Kayak gitu. Apa? Google Maps, Tinder. Semuanya dalam artinya informasi spasial atau ruangan itu harus dipetakan gitu. Gampangan gitulah. Penting sih sebenarnya, cuman tidak terdengar saja. Suasana kelasnya gimana? Suasana kelasnya Pas waktu perkuliahan. pas perkuliahan jelas hening gitu kan. Hening. Tidur. Hening tidur lah, capek ngerjain tugas kan. Kalau Alham yang suka apa? Mencari referensi sendiri, kayaknya semua kuliah seperti itu Ya sih. masih kayak gitu emang. Memang kayak memang seperti itu gitu. Cuman ada teman-teman oknum-oknum yang tidak seperti itu. Ada gitu. Ada. Ya kan biarkanlah gitu kan. Biarkanlah. Jadi emang kalau di kuliah emang harus mencari sendirilah atau mencari ikan sendiri gitu. Tidak mungkin disuapin lagi kan. Udah disuapin, kerjaan tidur ya kan, tidak produktif. Memang tidak berkata-kata kasar, memang tidak ada gunanya. Kok kayak kita gitu. Saya tidak. Gitulah kira-kira gitu. Terus ada lagi nih. Apa? Gimana perbedaan belajar di SMA dan kuliah secara gampangnya gitu? Kalau teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya beda-beda prodi itu beda-beda juga ya. Kulturnya gitu kan, kulturnya gimana, belajarnya itu apa, maka yang terjadi dan timeline-nya itu pun berbeda gitu. Misalnya prodi aku itu sibuknya itu di hampir awal dan sampai pertengahan gitu. Itu sibuknya gitu. Jadi pas akhir-akhir itu lumayan lah. Sedangkan ada orang yang di akhirnya itu sangat-sangat banyak itu tugas, final project kan segala macam. Itu kan ada orang gitu kan. Ada yang tidak, emang ada yang relax terus dan tidak ada kerjaan kayak Yafi ini kan. Santuy gitu. Awal santuy. Tengah-tengah santuy. Nah, kira-kir santuy. Itu kan berbeda-beda kulturnya. Jadi apa sih beda belajarnya dulu? Beda belajar gimana ya? Dari Arham dulu lah belajarnya. Misalnya SMA aku belajarnya seperti ini, di kuliah aku belajar seperti ini gitu. Yang tadi aku bilang lebih cari referensi. Sendiri gitu. Kalau Yafi gimana? Ini gampangnya gimana gitu? Ya belum kelar tuh. Oh belum. Kayaknya tadi udah. Selain cari referensi sendiri, coba tanya ke orang-orang yang ngerti gitu. Tutor sebaya. Tutor nggak sebaya juga. Tutor tidak sebaya. 1-2 angkatan gitu kenal sama
kakak tingkat walaupun beda prodi. Itu biasanya sih aku nyari yang cewek sih ya. Dan terselubung. Enggak lah, cowok biasanya. Cari tutor sih. Tutor kan ini ya, Dari tutor tutor. tapi di atas gitu. Ikut-ikut responsi gitu. Oke. Gimana dulu waktu kita SMA tidak pernah ikut responsi. Emang ada responsi bangsat? Kadang ada. Hah? Gak ada ya? Responsi itu kalau aku Responsi apa lo? ujian praktikum. Kalau aku responsi gitu Jadi kalau praktikum tuh diuji itu responsi namanya. Aku responsi ini pengulangan materi. Oh bukan. Beda. Beda. Kalau responsi itu pengulangan materi dalam arti tapi kau tes gitu. Aku nggak dites. Nah di tes harusnya aku praktikum apa gitu. Penginderaan jauh misalnya kan. Aku dites sana coba apa ini citra apa ini tes dites itu responsi kalau aku. Citra sekolah 3. Ya gitulah citra. Kalian ada responsi lur. Aku nggak ada cuk. Responsinya beda tapi kan responsi itu Iya. seperti ujian. Iya. Kalau Arham kan cuma ngulang-ngulang gitu. Beda. Kalau Yafi gimana perbedaan belajar di SMA dan kuliah? Kan udah nih dari aku tadi, kalau dari Yapi sendiri perbedaan cara belajar di SMA sama pas kuliah gimana? Apa namanya? Kita tuh mandiri lah. Mandi Kayak sendiri. kalian bilang tadi nggak disuapin. Kalau apa-apa tuh ya sendirilah. Beli burjo. Makan diri. Apa beli burjo. makan sendiri. Maksudnya tuh ya harus tahu kapan deadline-nya gitu. Harus gimana ya? Cari informasinya tuh lebih inilah, nggak bisa malas-malasan karena kan nggak ada yang ngingatin gitu loh. Tugasnya. Nah, itu Ya. permasalahan. Cari pacar makanya. Barusan di chat kan, Zaidan tugas anak kurang. Gitulah. Nggak tahu kan siapa yang kuliah tidak benar kan? Arham lah. Oh aku. Biarpun santai-santai, cuman jangan ke bawah arus lah, jangan ke bawah arus, jangan ke bawah santai banget lah. Gitu. Gitu sih. Kalau aku sih perbedaannya Tunggu, bedanya dari SMA apa? Oh tadi ya. apa? Dasar aku tidak memperhatikan. Memang dasarnya itu sih bedanya apa? Lebih mandiri. Ini mandiri sih intinya. Deadline tidak ada yang kasih tahu, Betul. kadang grup juga tidak dikasih tahu. Iya, Itulah sedih kan? Ada yang bertanya kan, hey tugas ini tidak masuk sih kok. Jadi itu sih bedanya cuman tidak tahu deadline. Dan kadang tidak tahu tugasnya ada kan. Ada tugas. Bertanya di grup, weh ada tugas nggak? Diam. Bukan itu sih, aku tidak bertanya soalnya malas kan. Inilah yang kata Yapi, jangan sampai itu bawa arus. Ini tetap bawa arus masalahnya. Tetap bawa arus ini masalahnya. Aduh. Itulah kalau saya kuliah. Apalagi ya? Apalagi. Kan tema kita ini kan masalah jurusan kan. Oh iya. Jadi apakah teman-teman di sini fulan saya di sini? Fulan tuh. Nggak tahu juga aku, karena teman Fulan. cewek gitu ngechat gitu, Fulan. hai Fulan, apa sih yang gue ngerti? Cowok mungkin. Apa sih Bahasa fulan? Arab. Iya, fulan. Bukan ini. Enggak. Iya. Jadi gimana sih? Gimana nih fulan? Apakah kalian pernah merasa salah jurusan? Jurusan fulan. Nah, gitu. Salah prodi jurusan. Kalau dari aku enggak. Kalau dari Arham tidak. Bahkan yang matkulnya sangat-sangat matkul kulus ya kan. Dan segala macamnya. Matematika, metode numerik. Arham tidak salah jurusan gue. Tapi merasa apa ya? Merasa salah jurusan. Merasa iri sama teman-teman yang lebih jago. Memang dengki tau Arham, dengki. Buruk namanya. sifat. Buruk Enggak, sifat. gini. Dia di kelas nggak terlalu bersinar. Ah. Kasarnya dia masih ada ini matkul yang ulang gitu. Dia nggak terlalu ngerti di satu hal, tapi di prakteknya dia terlalu jago. Ya aku merasa iri dong di situ. Walaupun gitu. nilaiku lebih stabil dari dia, tapi aku nggak punya keahlian. Nah itu orang-orang tidak keahlian itu kau harus mengambil keahlian dalam manajemen orang. Ya itu kan. Itu kau harus tahu Poin itu. penting, boleh Poin saya penting. catat. Tidak harus dia mengerti satu hal ini kan. Kalau kayak gitu jadi Robin. Satu tenangan kan. Pak. Tapi orang-orang kayak Robin terpakai kan. Pakai. Orang-orang kayak misalnya contoh lah kayak siapa nih temannya Subasa yang botak. Bukan Dekisugi. Ini Suzuki. Krilin. Itu kan tidak ada ahlinya apa itu. Iya. Krilin Main. Dragon Ball, Cok. Krilin juga bodoh Oh, iya kan. sih. Tapi masuk juga deh kan di Dragon Ball. Gitu iya. Ham. Jadilah Krilin. Mati diupin lagi.
Jadi jangan terlalu ini ya. Semua orang punya kapasitas masing-masing kan. Kalau aku sih merasa salah jurusan, salah kampus. Enggak sih. Salah ini apa? Salah jurusan lah ibaratnya, salah jurusan. Kampusnya tidak salah, salah jurusan tapi. Dulu pengen pindah lah ibaratnya. Tapi tidak pindah ya kan. Tahu lah kenapa tidak usah diceritakan lagi. Aduh. Kalau Yafi gimana ya? Aku ya pernah pengen pindah. Dari kan aku sosum pengen pindah ke Saintek pernah. Padahal di episode sebelumnya bilang ingin jauh-jauh dari Saintek. Tapi pengen, Tapi dibanding pengen. Karena ini ya. Karena Asdos ada tuh Asdos pernah bilang, kalau kalian nyari beasiswa, perbandingan Saintek sama sosum itu 70/30. Waduh, dikit bener kan. Jadi ya itulah. Itu hoax. Itu hoax kan siapa tahu kan. Asdos, sesat kamu. Sesat Asdos, Yafi. Makanya pengen pindah pada pernah. Kalau dulu pengen pindah bukan karena apa-apa sih, Om, tapi mengejar cita yang dulu. Cita-cita yang dulu ya. Cita yang dulu. Pengen masuk ITB dulu ya. Bukan. PMC teknik. Walaupun sekarang masih udah teknik juga sih sebenarnya. Itulah kira-kira. Berarti ada ya rasa ingin pindah ketika kalian udah menempuh kuliah itu di tahun depan. Tapi setelah ditelisik kembali, mungkin gara-gara capek gitu, karena banyak praktikum gitu. Jenuh sih. Jenuh gitu kan. Siapa tahu gara-gara itu, lebih gara-gara itu. Bukan karena fundamental ilmu yang tidak senang gitu. Enggak. Dari Yapi sendiri pernah ingin pindah, terus Pernah. kenapa dan kemana ingin? Iya. Ya. Aku dulu pengen pindah ke kampusnya Jidan. Prodinya tuh kehutanan. Aku memang sih tahu. Kampus aku di Oh iya. UGM, Universitas Gajah Malang. Iya. Ya. Gajah Mada. Pengen pindah ke Gajah Mada jurusan kehutanan. Kenapa kehutanan? Pengen jadi presiden. Pengen jadi presiden. Kalau aku dulu pengen ke UGM juga. Inginnya pindah ke sebenarnya pengen apa ya? Ke geodesi. Geodesi, teknik geodesi UGM. Biar sama Calvin ya. Ceweknya cantik nih, Nah, geodesi. kurang. Kurang. Arsitektur cantik. Tapi kalau cewek harusnya bukan nyari di teknik lah, Cok. Rare. Kalau teknik Rare lah. Cari kemana gitu kan. dokteran. Dokteran cowok bukan sih. Manajemen lah. Bayu ada juga. Bayu. Bayu, ada Bayu. Halo Bayu. Terus. Mereka nggak tahu Bayu siapa kan. Balik. Kan tadi kalian udah nyebutin Hmm. ingin pindah dan udah tempat tujuannya dan kenapa ingin pindah kan. Dari kalian kan sudah nyebutin alasan kenapa kalian ingin pindah dan kemana ingin kalian pindah. Kenapa tidak pindah gitu? Kenapa tidak pindah? Memang Arham. Ini aku kan, dari aku harus kasih penjelasan juga. Karena tidak lulus. Biar profesional nih. Karena tidak lulus pertama. Jelas lah kan. Kedua tidak lulus. Ketiga tidak lulus. Jadi dulu kan UTBK. Sebenarnya nilainya lumayan sih. Karena aku bisa mau nembak itu kan, tapi tidak terlalu tinggi. Lumayan tinggi, Lumayan. tapi tidak cukup gitu loh, tidak cukup. Masuk yang lain mungkin masih bisa. Bukannya sombong gitu kan. Tapi memang gitu. Memang sombong. Gitu sih. Kalau aku bilang gitu. Tidak lulus saja gitu. Yafi juga sama. Tidak lulus sudah. Tidak usah disebutkan Tidak lagi lulus, apa titik, gitu. udah. Titik. Jadi kalau teman-teman saya gagal karena ini emang kan gagal emang. Iya, Udah gagal udah. Kalian tuh gagal. Udah, tapi Kita gagal. kalau gagal itu bukan masalah sih emang. Karena tidak diharamkan dalam Islam gagal. Gagal itu biasa gitu, santai. Kalau dari aku, kenapa alasan aku tidak pindah dan tidak ada keinginan untuk pindah itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama itu keuangan. Dimana setelah saya hitung-hitung, kalau saya tetap pindah di kampus yang masih jurusannya kurang lebih sama, UKT saya nggak terlalu beda dengan yang sekarang. Dan juga ini saya waktu. Udah 1 tahun juga nilai aku tidak terlalu buruk. Setahun apalah dalam hidup ini yang mungkin cuma setahun lagi. Nggak tahu lah kapan ya. Temanku setahun IPK-nya 2,5 ada di kampus. Udah banyak lah. Udah biasa dong. Udah biasa 2,5. Extraordinary itu 0,5. Min 1 itu baru IPK terbaik. IPK yang extraordinary min 1 kan. Oke lah. Mungkin bisa diarahkan ke sukses atau gagal lah kan ini.
perbincangan kita kan, sukses atau gagal gitu. Dalam konteks gimana Apa nih? nih? Suksesnya gimana kan? Berarti kan kami gagal dalam artian gagal mengejar pindahan kami gitu kan. Nah, menurut aku itu adalah memang kegagalan yang harus diambil, yang harus dialami dulu sebelum sukses lain nanti. Yo. Semoga sukses. Semoga sukses. Semoga sukses. Amin. Kalau tidak sukses kan payah kan. Tidak ada lagi pembenaran kan. Itu dulu saya sudah gagal karena memang mau sukses sekarang. Kalau gagal terus karena gagal memang belum waktunya. Aduh. Ya, nggak tahu lah gimana ke depannya. Tapi kegagalan itu bisa membuat pribadi saya sendiri untuk Lebih siap menerima kegagalan berikutnya. Iya, emang bener-bener gitu. Lebih siap untuk menerima kegagalan bahwa sebenarnya tidak semuanya harus Sukses. berhasil pada percobaan pertama gitu. Enggak semua yang kamu pengen tuh bakal tercapai. Setuju. Dunia itu mengitari kita. Yoi. Bukan, kamu yang mengitari dunia. Itu pola pikir aneh emang. Semuanya berpusat pada diri sendiri tidak bisa gitu. Tidak bisa. Maka gagal itu wajar lah. Bukan kayak film-film kan biasanya langsung berhasil, semua berhasil, tai berhasil. Itu berhasil tuh datang di saat memang udah dikasih aja berhasil gitu. Keberhasilan seseorang itu bukan hanya bergantung pada orang itu sendiri kalau aku bilang. Ada faktor lain gitu. Yang orang kadang lupa bahwa mungkin faktor keberuntungan yang membuat mereka berhasil gitu. Dan aku juga gitu, walaupun aku sering gagal. Tapi aku yakin salah satunya di selain faktor utama nih, faktor utamanya kan ikhtiar. Apa lagi? Berdoa, mungkin usaha. Usaha Tawakal. ikhtiar. Oh iya. Tawakal segala macam lah. Tapi kan ada faktor lain yang orang jarang apa ya? Spill ini, keberuntungan sebenarnya. Keberuntungan. Tapi Gitu. aku ada demen apa ya? Kata-kata dari Master Rindy Kobusier, dia bilang keberuntungan itu sebenarnya nggak ada. Emang nggak ada. Keberuntungan itu skill yang dipertemukan dengan kesempatan. Keberuntungan itu kamu merasakan sendiri. Makanya aku bilang aku beruntung gitu. Walaupun sebenarnya kayak gagal terus anjing gitu kan. Tapi kan beruntung itu dilahirkan. Intinya diciptakan. Keberuntungan itu bisa diciptakan. Bisa. Tapi memang ada keberuntungan. Kalau aku bilang masih ada keberuntungan. Misalnya gini. Kesempatan nih, kau ada apa ya? Ada duit di depan. Hmm. Kalau kau udah tahu itu duit, pasti udah kau ambil kan. Ya. Tapi kalau keberuntungan yang pure keberuntungan ibaratnya kalau jalan naik sepeda. Nah, di depan kau tumburan tapi kau tidak kena gitu kan. Karena kau terlambat kan. Maksudnya terlambat gitu kan. Rupanya tupar. Itu kan keberuntungan. Apakah itu skill? Tidak skill kan. Skill lambat. Apa skill lambat? Ya ada beberapa keberuntungan. Mungkin gitu. dia punya intuisi, aku harus ngerem di sini. Tapi kan keberuntungan tuh ada memang. Jadi keberuntungan itu adalah suatu hal yang membuat kita tidak sombong kalau aku bilang. Oh iya, kita hanya beruntung untuk dapat ini gitu. Hanya beruntung ini gitu. Kita hanya diberi nikmat. Apa? Hanya diberi nikmat. Yoi, bener. Dititipkan oleh Tuhan Kalau aku Maha bilang Kuasa. definisi nikmat itu beruntung kalau aku. Karena apapun yang terjadi, sekalipun itu sial, beruntung. beruntung. Kalau Yapi gimana? Sukses itu gimana sih? Yang dicari Yapi suksesnya gimana? Kalau aku cari definisi sukses menurut aku. Definisi sukses menurut aku jelas banyak uangnya. Banyak uang udah pasti sukses aku bilang. Tapi bahagia belum tentu. Iya, sukses pasti. Sukses pasti, tapi bahagia belum tentu kan. Oke. Itu sih. Kayak banyak uang gitu. Banyak uang. Sukses itu definisi banyak uang. Enggak susah udah. Bener sih, nanya beberapa orang definisi sukses itu banyak uang ya kan? Karena wah sukses dia banyak ini, Iya. banyak ini, banyak itu. Orang tuh lihat dia nih, sukses jadi orang banyak uangnya. Sih, Emang sebelum itu nggak jadi orang misalnya. enggak tahu lah. Omongan orang tua gitu lah. Tapi diwajarkan sih. Tapi diwajarkan sih memang kenapa variabel kesuksesan itu dilihat dari materi. Karena ya cuman itu yang bisa dilihat kan. Iya, cuman itu yang tampak. Apa? Ilmu tinggi tidak bisa dilihat. Wah ini bapaknya ilmu tinggi kan. Ada bapak jalan nih kan. Tapi kalau dia bawa banyak uang, bawa HP 4, Nah, jelas kan. nah jelas kan. Jelas. Setidaknya kaya kan. Kaya otomatis Sukses. sukses gitu. Cuman ada orang bilang sukses itu artinya damai. Iya. Damai apa? Kalau Arham lah gimana Ham? Arti sukses pertama adalah ketika bisa membahagiakan kedua orang tua. Oh, anjay. Dan ketika saya sudah bisa dijulitin sama tetangga.
Kayak tampang itu pun udah bisa. Tinggal bawa cewek jalan sini. Ya nggak gitu. Besok kan dari ceweknya kan. Pasti itu tetangga bilang, "Wah, anjing, ngapam. Playboy, fuckboy." Ya, gampang. Karena terlalu judul tangannya terlalu terlalu prestasi loh. Iya. Kalau tinggal panggil bawa cewek gitu atau bawa cowok peluk, ya udah selesai. Itu kalau diomongin tangga pasti. Nggak, misalnya gini deh. Misalnya aku jadi kerja di startup di sebuah perusahaan dan aku nggak ngantor. Tapi aku punya materi seperti misalnya Materi seperti kendaraan lah, punya uang kayak gitu. Oh. Tapi tetangga ini nggak pernah lihat aku keluar sampai aku dikira pesugihan lah, sampai kayak gitu aku pengen. Jadi kau pengennya emang kerja kayak gitu, freelance gitu. Tapi ada yang freelance sih. juga. Freelance apa enggak sih? Lebih ke work from home juga tapi tetap ke lapangan. Nah, itulah. Jarang keluar lah. Intinya bukan yang 9 to 5 gitu kan. Yang dari jam 9 sampai jam 5. Bukan. Paham, Bang. Lebih ke pengen industri kreatif sih sebenarnya. Kalau aku sukses itu asal apa ya? Tidak gagal. Bukan. Malah sukses itu katanya akumulasi gagal ya kan, baru sukses katanya loh. Kalau aku sih sukses itu di saat kebutuhan tercukupi, terus senang udah gitu aja. Terus tapi ada yang kau banggakan pada hidup kau gitu. Karena kau buat apa, buat itu. Jadi kalau misalnya tangga jadi kan, tangga terus Misalnya apa ya? Misalnya ada orang yang membanggakan dirinya, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, aku dalam hati ya udah. Pengen juga gitu. Kan aku ya udahlah gitu aja gitu kan. Istri saya 4 gitu bukan. Bukan, saya ada kemampuan juga kan sebenarnya. Aku punya suatu karya atau gimana yang aku banggakan hal itu gitu. Aku bisa gini loh, tapi di dalam hati aja cuy. Tidak di ketemu kaya, bisa gini nggak? Nggak usah kayak gitu, tapi ada yang disimpan. Aku punya sesuatu yang aku banggakan gitu. Misalnya bisa jadi kayak anak aku pintar atau aku bahagia bisa membantu orang. Misalnya itu kan terlalu baik sekali kan. Aku punya ini, punya itu gitu. Yang tak perlu disembuhkan secara luas-luas gitu lah. Kalau gitu. Kalau Yapi kan naik uangnya kan. Best. Money is everything, boy. Materi nomor 1. Materi nomor 1. Apalagi nih? Apalagi? Udah. Cukup sih untuk ini kan, salah jurusan. Mungkin depannya ngomongnya lebih inilah, lebih yang lain lagi lah. Jangan pendidikan terus kan. Variatif. Orang pasti tidak mau pendidikan ya kan. Dalam artian pendidikan terus ya. Kalau penting. Padahal pendidikan penting. Atau mau kita tambahin satu bumbu lagi? Apa? Kenapa kita tidak pilih kedinasan? Oke, siap. Oke, boleh nih. Langsung aja. Boljuk. Jadi dahulu kala. Aku memang tidak suka kedinasan, itu aja sih sebenarnya. Tidak suka dalam artian Kalau dari yang Anda omongkan tadi, Anda tidak ingin ketika kalian sudah kelar SMA masih pakai seragam sih kalau yang aku tangkap tadi. iyalah hal itu kan. Salah satunya Karena mahasiswa itu adalah salah satu masa saat kau bebas dan tidak terikat apapun gitu kan. Jadi kau sejatinya seorang manusia merdeka lah, ibarat merdeka gitu pas kuliah itu lumayan lah. Soalnya tidak terikat dalam instansi apapun. Pertama, memang kita kuliah di perguruan tinggi, tapi kita tidak terikat kan. Mau perguruan tinggi itu ngapain enggak sebenarnya terserah lah gitu ya. Nah, kedua, aku memang tidak menyukai tidak mengemari apa yang dipelajarin pada kedinasan gitu lah. Saya kedinasan kita kan hanya ada Apol, ada BMKG, IPDN, intinya di antara Stansis. semua itu nggak ada yang menarik perhatian. Tidak ada yang aku gemari lah. Karena aku gemarinya kan apa ya? Aku senangnya atau minatnya, bukan bakat ya, minatnya itu di fisika. Tapi ada dorongan dari orang tua untuk milih itu? Tidak sama sekali sih. Tidak sama sekali. Soalnya memang aku dulu tidak suka pegawai. Tidak suka pegawai. Karena sekarang suka ya. Sekarang suka. Jangan salah tangkap. Nanti
udah suka pegawai, jadi pegawai. Bukan gitu. Kan gitu, tai. Karena nanti kan kalau misalnya tidak ada kerjaan lagi jadi pegawai, jelas lah. Tes CPNS juga akhirnya. PNS juga kan maksudnya. Itu pilihan terakhir. Kalau bisa hidup bisa tanpa PNS pun nggak apa lah. Soalnya jadi PNS kan pagi pulang siang. Itu PNS dalam tanggapan pikiran saya gitu ya. Pulang siang. Pulang siang. Pulang sore, sorry. Maksudnya yang di pikiran tuh kan yang berseragam linmas itu pikiran aku tuh gitu dulu. Linmas. PNS Linmas. Ini kan linmas ya? Iya Linmas kan? tuh ini dah. Apa security kampung? Bukan. Bukan. Intinya sih tidak terlalu apalah, karena mungkin dulu menemukan banyak orang seperti itu kan. Jadi kayak gini tuh banyak gitu. Jadi pengen nyari yang lain lah. Tapi setelah saya melihat gaji mereka, wah menarik juga ya kan. Bujuk men. Jadi wajar orang suka atau menggemari hal itu gitu. Kalau Alham gimana Ham? Kenapa tidak milih kedinasan dulu? Sebenarnya banyak dorongan dari orang tua. Memang tidak lulus saja kan? Aku nggak ngambil satu tes pun. Sama. Sama sekali nggak. Sama sekali Nggak tidak. ngambil satu tes pun. Orang tua ingin aku jadi PNS. Ya kayak ini kan sekarang? Hah? PNS. Panas. Ingin anaknya kerja di stan atau kerja di stan. Kerja di ston, kuliah di bro. stan atau IPDN atau di itu kepolisian gitu. Keren ya memang kan? Karena emang mertua-mertua itu yang zaman sekarang kan demen gituannya. Tapi kalau Arham kenapa tidak memilih kedinasan dulunya pas SMA? sebenarnya banyak dorongan dari orang tua ya. Mau ingin jadi anaknya bisa bersekolah di stan agar lulusnya bisa langsung kerja gitu. Emang yakin lulus? Stan payah loh. Ingin jadi polisi gitu, pengennya gitu. Tapi Stan payah juga. gimana ya? Aku pengen ada di tempat dimana aku bisa lebih berkreasi. Jadi anak sendiri tidak bisa berkreasi. Hah? Arham? Gini ya, menurut aku ya kerja dari jam 7 sampai jam berapa, sampai sore itu dengan kerjaan yang hanya itu saja mungkin agak sedikit membosankan. Hah? Membosankan? Ya paham. Tapi yakin pun kalau misalnya anak stan mendengar ini pun yakin mengerti lah. Maksudnya kesenangan orang kan beda-beda. Orang beda-beda. Ada juga yang senang jadi gituan, ada juga. Tapi kalau saya sih lebih Tapi saya yakinnya menuntut kebebasan berkreasi. walaupun nantinya saat tidak ada uang ya pegawai juga. Pegawai kan? juga, tes CPNS. Kami realistis lah orangnya walaupun gimana ya. Idealis full mati bos. Idealis nanti mati kan. Tapi ibaratnya sekarang masih idealis bisa kan. Bisa. Ya aman-aman siswa bro. Dari Api silakan yang pernah ikut tes kedinasan. Wih, enggak pernah aku. Oh, enggak pernah? Enggak pernah ikut sama sekali. Kurang tinggi. Nah, pertama kurang tinggi, terus waktu SMA Kurang badan tinggi ya. Kurang tinggi ya serius. Seriously? terus badan kurang Kurang profesional gitu. badan gendut waktu SMA gendut. Kenapa aku nggak ikut IPDN? Kan prodi aku sama IPDN itu hampir sama. Nah. Yang beda kan IPDN tuh kedinasan, aku kan biasa. Pertama Oh, kenapa nggak? IPDN pasti kerja, Yapi ngangguran. Iya. Pertama fisik aku nggak kuat. Itulah, Astaga. masalahnya fisik lah. Aku nggak bisa ini. Orangnya nggak suka olahraga kan. Terus lari gitu. Capek. Tapi kita jogging terus kemarin sebelum puasa. Bukan jogging, jalan ya. Beda. Itulah. Jadi gitulah. Nggak kuat di fisik lah. Oh gitu. Jadi intinya pilihlah kedinasan, karena kedinasan itu bagus. Gitu lur. Kalau Anda kuat gitu kan. Oh iya, betul. Soalnya apa ya, kedinasan tuh keren tapi jangan besar kepala Anda semua ya. Kedinasan gitu. Keren, sumpah keren. Susah dari apa? Soalnya kalau dalam perkuliahan gitu ya di tingkat 1 masih ada teman di tingkat 2 kan udah tiba-tiba dia masuk itu aja Apa ya? kedinasan gitu. Oh gitu. Sering terjadi gitu. Adalah beberapa pasti. Tapi
keren nggak keren? Kuliah itu pasti seragam keren. keren. Jadi susahnya apa masuknya pun susah kan? Masuknya susah. Sortir banyak yang mau. Sortirnya banyak yang mau, banyak yang apa ya? Mengorbankan banyak hal juga untuk kedinasan kan? Iya. Kayak Ada yang kayak sajen gitu persembahkan. ada yang cuti kuliah lah, ada yang sengaja nggak nerusin kuliah. Oh iya. Banyak yang kayak gitu. Banyak gitu. Tapi untuk di posisi aku juga banyak juga yang seperti itu sebenarnya. Jadi kita semua jangan besar kepala lah ibaratnya. Karena semuanya punya kekerenan masing-masing gitu kan. Kita punya kekurangan dan kelebihan Ada masing-masing. iya. Jangan membandingkan. Boleh membandingkan tapi asal jangan dengan diambil hati. Iya. Jangan diambil hati, serius. Gini lah ibaratnya misalnya negara chaos misalnya. Nah, kedinasan tidak bisa tidak mungkin bisa berontak kan. Anda jadi apa? Dari ikat kan. Benar gitu kira-kira. Itu kan kekurangannya. Kelebihannya memang langsung kerja dan segala macam. Tapi terikat ini bisa jadi sebuah keunggulan ataupun sebuah kelebihan, bisa jadi sebuah kelemahan juga. Misalnya Pisau bermata dua gitu. bisa semuanya gitu sih dalam hidup kayaknya. Pertama, kalian emang kita apa? Kedinasan itu punya timeline yang pasti kan, seperti ini, seperti itu. Tapi Lulus kan langsung kerja. tapi kan ada peraturan yang Harus ditepati. tepat kan. Ibaratnya kurang nilai bisa DO dan segala macam. Tekanan itu ada pasti ada. Senioritas juga pasti ada. Senioritas aku nggak tahu senioritas, tapi ibaratnya itu pasti ada beberapa hal gitu. Nah, sedangkan kami santai. Stresnya di tugas kuliah. Kalian pun tugas kuliah pasti berat juga gitu. Selain tugas kuliah berat, Soalnya tekanan ini gitu ya padat kan cuma padat kan. 2 tahun. Ada yang 4 Tergantung tahun. sih, tergantung 4 tahun, 3 tahun, macam-macam. Macam-macam. Berat kuliah pun berat ya kan. Terikat ini itu gitu. Peraturannya pun banyak ya kan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Misalnya kalau pergi ke sana harus pesiar, harus pakai baju seragam segala macam ya kan. Dulu aku aneh ya kan. Ini orang ngapain kan? Maksudnya pakai seragam ya kan. Mau apa? Study tour gitu. Rupanya emang itu peraturannya kan. Dari sananya gitu. Ya inilah namanya risiko dalam satu Pilihan. gitu. Risiko dalam pilihan kami adalah tidak tahu kuliah nih habis kuliah tuh ngapain nggak tahu terus Bisa jadi S2. bisa jadi S2 karena tidak dapat kerja. Iya. Gitu. Tapi ada juga pintu-pintu baru yang dibuka gitu. Pintu inilah, pintu itu. Tapi hal itu juga tidak menutupi anak-anak Indonesia untuk punya pintu yang lain juga. Itu masalahnya kan. Masalahnya mereka kan banyak keunggulan daripada kita gitu kan. Gitu sih. Mereka udah gaji dari awal. Mungkin Ah. mereka bisa menabung Iya kan? ini, bisa buka Buat usaha. bisnis. Kita salah tidak masuk dinasa. Jadi dapat modal dari Tidak awal. mau modal. Aduh, salah. Gitulah, tapi pasti ada kekurangannya. Ya, untuk kalian semua sudah sampai penghujung, kami tidak tahu apa lagi yang ingin diomongkan. Mungkin ada lagi ini kan episode berikutnya. Episode berikutnya. Mungkin tidak semata-mata pendidikan terus, kita akan cari topik yang lebih fresh lagi. Topik fresh. Kalau aku sih ya bocorannya adalah kaget budaya. Kaget budaya. Kaget budaya, soalnya kami merantau ya kan. Ya, Apa yang terjadi ketika anak rantau sampai di kota orang. nanti ceritanya lebih universal lah. Oke. Terima Mari kita kasih. tutup. Ya, tutup. Terima Tutup. kasih. Anjing. Tutup.